Berikut ini merupakan kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi pasar. Dari poin 1 sampai 5, yang merupakan kebaikan sistem ekonomi pasar adalah, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar secara sederhananya yaitu merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada kebebasan individu atau kebebasan perusahaan. Jadi dalam sistem ekonomi pasar, pemerintah itu minim sekali untuk melakukan intervensi. Dari soal nomor 1 sampai 5, kita analisis terlebih dahulu. Yang pertama, nomor 1, distribusi pendapatan relatif mudah dilakukan. Ini merupakan kebaikan dari sistem ekonomi komando. Mengapa demikian? Karena ketika sistem ekonomi itu dikuasai oleh pemerintah, maka distribusi pendapatan relatif mudah dilakukan dan merata. Jadi ini jawaban yang salah. Yang kedua, cenderung terjadinya eksploitasi kaum buruh oleh pemilik modal. Ini memang merupakan sistem ekonomi pasar, tetapi ini adalah keburukan dari sistem ekonomi pasar. Kemudian nomor 3, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Ini merupakan jawaban yang benar. Karena sistem ekonomi pasar semua dilakukan oleh individu ataupun perusahaan. Yang nomor 4, mendorong produsen untuk menghasilkan barang yang berkualitas. Ya, benar. Karena kebebasan individu dan perusahaan, maka perusahaan akan berusaha sebaik mungkin untuk memperoleh atau menghasilkan produk yang berkualitas agar nantinya bisa dapat bersaing dengan produk dari perusahaan lainnya. Kemudian nomor 5, tercapainya efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan mencari keuntungan. Ini merupakan kebaikan dari sistem ekonomi pasar, karena dimana ketika sistem ekonomi pasar dijalankan oleh perusahaan, maka perusahaan ingin meminimalisir biaya produksi dan menghasilkan laba atau profit yang sebesar-besarnya. Jadi jawaban yang paling benar yang merupakan kebaikan sistem ekonomi pasar adalah nomor 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang E.